Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eval Sandra, NPM 2271020095, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Sistem Informasi. Mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Teori. Dosen pembimbing Pak Mezan Al-Hairi Kusuma, MTI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemrograman algoritma. Jadi sebelum kita bahas apa itu algoritma, kita ketahui dulu sejarah penemu algoritma. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan terpenting dalam sejarah ilmu matematika. Dia didapuk atau ditempatkan sebagai salah satu bapak algoritma dan aljabar, karena menemukan bilangan X dan angka 1 dan 0 pada matematika. Beberapa sumber disebutkan bahwa komputer tak akan ada tanpa Khwarizmi. Begitu pula pengerabak komputer, karena zaman Al-Khwarizmi disebut juga zaman keemasan Islam. Apakah itu algoritma? Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mukabah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu kita memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Kenapa sih kita harus belajar pemrograman algoritma? Karena belajar algoritma komputer membuat Anda mampu membuat definisi dan perbedaan kedua istilah tersebut. Anda juga melihat bahasa pemrograman mengenal asal-usul dari kata algoritma itu sendiri. Bukan suatu penting dalam pembahasan di dunia pemrograman belajar algoritma. Itu bisa diibaratkan dengan sebagai jantungnya ilmu komputer. Disebut jantungnya ilmu komputer itu karena banyak ilmu komputer yang mengarah kepada algoritma. Yuk kita kasih contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma pada pembuatan kopi. Yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan kopi, gula, air panas, lalu menyiapkan alat, gelas, sendok pemanas air. Untuk cara pembuatan kopi sebagai berikut. Pertama, kita harus siapkan gelas. Kedua, masukkan kopi. Ketiga, tuangkan air panas. 4, tambahkan gula. 5, aduk dan rasakan rasa kopinya. Jika kurang manis, tambahkan sedikit gula. Jika sudah pas, maka kopi selesai dibuat dan siap untuk diminum. Jadi dalam algoritma pemrograman, jika kita buat sesuai alur dengan kebetulan pembuatan aplikasi yang kita inginkan, dia akan menghasilkan output sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Namun bagaimana algoritma pemrograman itu tidak tepat atau langkah-langkahnya yang kurang sesuai, maka akan menghasilkan debugging atau error pemrograman yang kita buat, sehingga output atau aplikasi yang kita buat tidak sesuai dengan keinginan. Jadi apa sih kesimpulan algoritma? Jadi kesimpulan algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kata logis atau logika merupakan kunci dalam algoritma. Kata logis ini merupakan kata kunci dalam sebuah algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis. Hasil algoritma harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Langkah-langkah yang salah akan memberikan hasil yang salah. Jadi, algoritma merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses, di mana algoritma disusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis.
Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya tentang algoritma. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.